Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Ibn Syihab an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatu minal walad fatamassahu an-nar illa tahilatal qasam. Tidaklah meninggal untuk salah seorang dari kaum muslimin 3 dari anaknya, maka ketiga anak tadi akan menjadi hijab, yaitu Nabi mengatakan fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam, maka tidaklah menyentuh api neraka pada orang tersebut yang ditinggalkan oleh anaknya itu kecuali hanya sebatas lamanya seorang yang bersumpah. Diterangkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Maryam. Ini juga jadi pembahasan, ya. Itu wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan mendatanginya, mendatangi api neraka. Menjadi pembahasan dari selain orang-orang yang dia itu masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Adapun selainnya mereka akan datang kepada api neraka. Illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian itu atas Rabb kamu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan. Maksudnya daripada hadis ini, orang yang ditinggal atau dia memiliki anak dan anaknya meninggal, dan itu berjumlah 3 orang dalam hadis ini, maka akan menjadi apa? Orang tersebut tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali sebentar saja. Itu maksud daripada hadis ini. Ini tafsir tentang wariduha itu ada yang mengatakan itu telaga Haud, ada yang mengatakan api neraka. Nah, ini tafsir para ulama ini bentuk penjelasan terhadap nas-nas yang lain. Kita baca dulu beberapa keterangan. Hadis ini hadis yang sahih dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, thalathatun minal walad, 3 dari anaknya. Fadzakara hahuna adadan, disebutkan dalam hadis ini beberapa jumlah anak, itu 3. Wal Imam Al-Bukhari, sedangkan Imam Al-Bukhari fi tarjamati dalam bab ini, qala berkata babu fadlun man mata lahul walad. Ya. Itu orang yang ditinggal dimati oleh anaknya. Disebutkan dengan keumuman, tidak menyebutkan jumlah. Ya. Kemudian beberapa makna yang kita sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, illa tahilatal qasam, kecuali hanya sewaktu orang itu bersumpah. Seorang itu disentuh oleh api neraka selama waktu orang itu bersumpah. Sebentar toh. Ai ma yahillu bihi al-qasam. Ya, wal qasam al-yamin. Qasam itu artinya sumpah. Maknanya at-taqlil al-mufrid fil qillati li amri wurudiha. Itu sebentar saja disentuh oleh api neraka sebagaimana waktu lamanya orang itu bersumpah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dalam surat Maryam ayat ke-71. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian itu kecuali akan mendatanginya. Ditafsirkan oleh para ulama mendatangi api neraka.
sebentar, ya. Dan itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Kemudian pelajaran bisa diambil. Yang pertama, fadlus sabr alal musibah. Keutamaan kesabaran atas musibah yang menimpa. Doanya apa Mas kira-kira? Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Masya Allah. Dihafal ya. Ya Allah, berikanlah pahala untukku di dalam musibahku ini, dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari musibah ini. Itu doa Nabi SAW. Wa annama yubtala bihil abdu, yang seorang hamba itu diuji pada saat mendapatkan musibah. Fayasbiru alaih, maka kemudian dia bersabar atasnya. Yukaffaru anhu bihi min sayyiatihi, dan dihapus darinya kesalahan-kesalahannya. Wa yarfa'ullahu bihi darajatihi, yang berikutnya Allah mengangkat derajat-derajatnya. Wa yunajjihillahu ta'ala bihi minan nar, dan Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Bi'inillah al-aziz al-ghaffar, dengan izin Allah yang maha perkasa lagi maha mengampuni. Perlu kita sebutkan sebentar penjelasan-penjelasan dari nas yang lain, bahwa seorang itu cukup diampuni dosanya, seorang muslim itu dengan mendapatkan musibah. Kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Jadi ada dua keutamaan yang didapatkan orang yang dapat musibah. Musibah itu banyak, mendapatkan kesusahan, mendapatkan gangguan, penyakitan dari orang lain, sakit dan seterusnya. Itu termasuk musibah. Seorang yang tertimpa itu, seorang muslim itu otomatis dosanya diampuni. Kalau dia bersabar dari musibah itu, diberi pahala oleh Allah. Ya. Dalam hadis yang banyak. Jadi seorang muslim itu di dalam kebahagiaan, karena dia mendapatkan musibah langsung diampuni dosanya. Hatta sampai duri yang menusuk, itu musibah juga. Sampai Nabi mengatakan hatta syaukah, sampai duri yang menusuk seorang muslim itu diampuni dosanya. Duri yang menusuk. Kemudian yang kedua, al-muslimu alladhi yamutu lahul al-aulad wa huwa yahtasibu fi dzalik al-ajr indallah. Seorang muslim yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, sedangkan dia berharap mendapatkan pahala di sisi Allah dari kematian tadi, ya, maka yadkhulu ma'ahumul jannah, maka dia akan masuk bersama anak-anak yang meninggal itu ke dalam surga. Jadi dia harus apa? Ihtisab, berharap-harap dari sesuatu musibah, berharap pahala dari Allah. Ini bentuk seorang muslim dalam menghadapi musibah kematian anak-anaknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang di atas. Ini kita lewat dalam bab ini, kemudian ada hadis yang berikutnya masih dalam bab yang sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, telah berkata al-Imam al-Bukhari semoga Allah merahmatinya, haddatsana Umar ibnu Hafs ibni Ghayath qala haddatsana abi an Talq ibni Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabi. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW dengan membawa anaknya yang masih kecil. Wa qalat, berkata wanita ini, ud'ulah, doakanlah kebaikan untuk anak kecil ini. Faqad dafantu thalathah, sungguh aku dahulu sudah menguburkan 3 orang anakku.
Hanya anakku sudah meninggal 3 dan aku telah menguburkannya. Faqala, berkata Nabi SAW, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Engkau telah membuat pagar yang mengelilingi api neraka dengan tembok yang kokoh. Jadi 3 orang anak yang telah engkau kuburkan tadi, yang meninggal itu menjadi pagar yang mengelilingi api neraka dengan tembok yang kokoh. Itu menjadi apa, Mas? Menjadi sesuatu yang menghijabi, membatasi, yang menghalangi seorang itu tersentuh oleh api neraka, yaitu dengan kematian 3 orang anaknya. Jadi kematian anak itu menjadi keutamaan bagi seorang muslim, dan itu musibah memang. Tetapi di sini hadis-hadis yang menyebutkan itu banyak, bahkan hadisnya sahih. Darajatul hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pula. Baik. Ada beberapa kalimat yang kita baca. Yang pertama kalimat al-khidar. Al-khidar itu kal haid, seperti tembok. Haulal bustan, yang ada di sekeliling kebun. Ya. Ini namanya al-khidar. Tembok yang ada di sekitar daripada al-bustan, yaitu kebun. Maka Nabi mengatakan demikian, bahwa itu akan menjadi penghalang, yang dia itu mengelilingi api neraka, ya, dengan tembok yang kokoh. Pelajaran yang kita ambil pula adalah al-bisyarah, kabar gembira, bil jannah, dengan surga, lil mar'ah, kepada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fafadatatil aulad, yang telah ditinggal mati oleh anak-anaknya. Wa sabarat, kemudian dia bersabar, muhtasibatan lil ajri minallah, dalam keadaan berharap-harap pahala dari Allah tabaraka wa taala yang maha suci dan maha tinggi. Jadi kesimpulan kita dari hadis-hadis yang ada itu, seorang mendapatkan musibah, dia mendapatkan pahala berupa dihapuskan dosanya. Kemudian kalau dia bersabar dan berharap pahala dari Allah dari musibah ini, dalam hal ini kalau dia ditinggal mati anaknya, maka itu akan menjadi surga bagi dia. Itu pahalanya apa? Surga. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Berarti kalau masuk surga itu sebenarnya gampang ya. Sebenarnya gampang, jane. Hanya orang itu terkadang tidak memperhatikan masalah-masalah ini. Dia mikir masalah itu yang besar saja. Padahal kadang-kadang itu dengan apa yang tertimpa pada kita, justru itu menjadi ladang pahala bagi seorang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya, haddatsana Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Abasi atau al-Absi, qala mata ibnun li, dia berkata telah meninggal anak laki-laki milikku, artinya aku memiliki anak laki-laki yang telah meninggal. Fa wajadtu alaih wajadan syadidan, kemudian aku mendapati dia dalam keadaan yang sangat bersedih. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi SAW sesuatu yang bisa melapangkan jiwa-jiwa kami dengannya dari kematian anak-anak kami? Dari kematian anak-anak kami, apakah engkau telah pernah mendengar sesuatu yang bisa melapangkan dari peristiwa yang seperti ini? Qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu minan Nabi SAW, aku pernah mendengar dari Nabi SAW, yaqulu, berkata atau bersabda, sigarukum
damamisul jannah. Anak-anak kecil kalian itu akan menjadi anak-anak kecil di sorga nanti. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan penduduk surga itu rata-rata umurnya seperti umurnya Nabi Isa ketika meninggal. Dan mereka badannya, tubuhnya sebesar apa? Adam alaihissalam. Tidak menafikan, karena anak-anak kecil yang meninggal itu akan menjadi anak-anak kecil pula di surga. Dan itu hadis yang sahih. Darajatul hadis sahih, hadis ini hadis yang sahih. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan anak-anak kecil itu berpergian kemanapun dia suka di surga. Sebagaimana di dunia anak kecil itu bermain kemanapun dia suka pula. Kadang masuk ke tempat orang lain dan seterusnya. Nah, itu anak kecil. Dan disebutkan oleh Nabi SAW demikian. Hadisnya sahih. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan di dalamnya ada kalimat tambahan. Ya. Baik. Kemudian juga ada beberapa kalimat yang penting kita baca. Yang pertama, fawajadtu alaihi wajadan syadidan. Maka aku mendapati dia dalam kondisi sangat bersedih. Itu maksudnya hazintu alaihi huznan syadidan anifan, yaitu dia dalam kondisi sangat bersedih. Kemudian yang kedua, tusakhi bihi anfusana an mautana, yang bisa melapangkan dengannya jiwa-jiwa kami dari kematian anak-anak kami. Itu maksudnya tutayyibu bihi anfusana an mautana, yang bisa merasakan gembira dengan perkara tersebut jiwa-jiwa kami dari kematian anak-anak kami. Ya. Itu kelapangan di dalam menghadapi apa? Musibah. Kemudian kalimat yang berikutnya disebutkan di sana al-du'mus. Al-du'mus itu dari kalimat da'amisu. Aidan huwa ad-dakhal fil umur. Maksudnya apa? Hum sayyahuna fil jannah. Anak-anak kecil tadi mereka akan berpergian ke sana kemari di surga. Itu anak-anak kecil yang meninggal dari kaum muslimin. Dakhaluna fi manazilaha. Mereka akan masuk di tempat-tempat mana yang mereka suka. La yumna'una min maudi. Mereka tidak dicegah dari tempat manapun. Kama anna sibyan fid dunya, sebagaimana anak kecil di dunia. La yumna'una minad dukhul 'alal hurum. Tidak dilarang, tidak dicegah dari mereka masuk ke dalam tempat-tempat mana saja. Wala yahtajibu anhum ahadun. Tidak ada orang yang menghalangi mereka. Fakadzalika hum fil jannah. Demikian pula mereka di surga. Ini keadaan anak-anak kecil dari kaum muslimin. Jadi anak-anak kecil dari kaum muslimin sebelum balik mereka masuk surga. Tempatnya surga. Jadi antum punya anak-anak yang meninggal sebelum balik, itu surga tempatnya. Kenapa antum bilang antum enggak meninggal dulu aja? Kenapa antum enggak bilang antum meninggal kemarin saja sebelum balik? Siapa yang bisa jawab, Mas? Anda sudah takdir, tapi sekarang antum harus menjawab apa yang menggembirakan antum. Kan antum kan rasa sedih, kenapa aku enggak meninggal saja sebelum balik? Begitu kan? Nah, sekarang harus antum jawab sendiri untuk menggembirakan antum. Nah, kalau takdir jelas. Sekarang antum dalam kondisi sudah dewasa dan masih hidup mamanya. Kenapa enggak meninggal sebelum balik saja, dapat surga, Masya Allah. Nah, sekarang antum sudah ditakdirkan sekarang ini. Kira-kira ada yang bisa jawab, Mas? Pak Jumingan. Beramal. Apa hubungannya dengan diberi kesempatan beramal itu? Hubungannya apa? Kok itu sudah masuk surga enak?
Antum bilang beramal. Itu hubungannya apa dengan amalan itu? Untuk apa? Sama berarti. Sama. Kenapa duluan aja meninggal? Ada yang menjawab lebih dari itu sedikit sehingga lebih beri semangat. Jadi antum kalau sudah diberi gini lebih semangat lagi. Nah, itu loh maksudnya. Kalau sama surga sama aja masuk surga. Kenapa nggak dulu aja meninggal? Begitu loh. Sekarang antum sudah diberi kesempatan takdir seperti ini. Apa yang lebih dari itu? Nah ini Pak Slamet. Gak apa-apa. Biar antum bisa berpikir antum diberi seperti ini. Apalagi umurnya tambah panjang. Nah, apa yang menjadi pembeda dengan anak kecil tadi? Nah, itu menjadi maksud. Kenapa Nabi SAW pun juga menjadi orang dewasa dan berdakwah? Kan begitu kan? Nah. Ya, kenapa nggak meninggal saja sebelum balik gitu kan? Ada sesuatu yang di situ antum harus paham begitu loh. Ayo, apa Pak? Sama-sama masuk surga, sama masuk surga. Apa? Kira-kira? Dengan amal tadi hubungannya. Oh, anak kecil nggak beramal masuk surga. Kan anak kecil itu kan belum dibebani syariah. Belum dibebani syariah kan, tidak ada dosa bagi dia. Tapi kita ini sudah ada dosa yang baik ya baik, dicatat, yang dosa ya dicatat. Maksudnya apa itu hubungan dengan kita yang sekarang ini? Atau hikmah kita itu sekarang ini seperti ini, hikmahnya apa? Apa Pak Slamet? Kayaknya mau bicara tapi belum jadi terus. Sebelah sini coba. Abu Hamzah. Masalah. Di antaranya bangga dengan umatnya yang banyak. Di antaranya. Yang berikutnya yang tentunya untuk kita masing-masing itu jelas bahwa derajat di surga itu berbeda-beda. Kalau anak kecil itu bisa bermain sana sini, kalau orang yang seperti kita banyak beramal itu derajatnya bisa terangkat di sisi Allah. Kita diberi kesempatan hidup itu kita betul-betul menjadikan waktu kesempatan untuk menanam sesuatu yang ada di dunia ini sebanyak-banyaknya. Dan derajat di surga itu berbeda-beda dan tentunya nikmatnya berbeda-beda pula. Orang yang hanya diberi 10 kali dunia itu aja sudah senang sekali di surga itu. Apalagi orang yang derajatnya terangkat terus. Bagaimana dikasih bidadarinya, bagaimana dikasih rumahnya, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Kenikmatan surga itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan surga itu punya derajat-derajat. Nah itulah dari amal soleh yang kita kerjakan. Itu hikmahnya. Hikmahnya begitu. Dipahami ya? Nah itu hikmahnya. Makanya sekarang kita dengan diberikan takdir seperti ini ya kita berusaha mencari yang terbaik. Pahalanya banyak, amal solehnya diperbanyak dan seterusnya. Kemudian kita masuk di dalam keterangan selanjutnya. Bayan anal atfal muslimin yadkhulunal jannah. Menerangkan hadis ini bahwa anak-anak orang-orang muslim itu akan masuk surga. Itu maksudnya meninggal sebelum balik dan balighah. Wa yajuluna fiha. Mereka berkeliling-keliling di surga. Wala yamna'una min maudi'in fiha. Tidak ada yang dicegah dari mereka di suatu tempat apapun. Masya Allah. Itu keadaan anak-anak. Ya, demikianlah keadaan anak-anak di surga nanti dari anak-anak kaum muslimin. Hadis berikutnya kita baca dulu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, telah berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq
Qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud ibn Labid an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Barang siapa yang dia memiliki anak dan meninggal anak tersebut, itu 3 orang anak yang meninggal, maka kemudian dia berharap dari meninggalnya anak tersebut, berharap mendapatkan pahala di sisi Allah, dakhalal jannah, orang tersebut masuk dalam surga. Sedangkan anak-anaknya masuk surga juga, nah, dia pun ikut masuk surga dengan sebab apa? Ihtisab tadi, mengharap-harap pahala dari Allah dan bersabar. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wasnani, 2 orang anak yang meninggal? Qala wasnan, ya 2 orang anak yang meninggal. Qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir bin Abdullah, wallahi ara lau kultum, aku berpandangan seandainya kalian berkata wahidun, 1 anak, laqala, sungguh Nabi akan mengatakan iya pula. Jadi pertama Nabi mengatakan 3 orang anak yang meninggal masuk surga seorang tersebut. Kemudian dikatakan kalau 2 sama, Nabi mengatakan sama seperti orang yang 3 meninggal tadi. Kemudian kata perawi di sini, kalau seandainya aku berpandangan kalau seandainya kalian mengatakan 1 anak, pasti Nabi pun akan mengatakan iya, sama saja. Baik. Qala wa anna adzunnu wallahi, ya aku menyangkanya demikian demi Allah. Hadis ini hadis yang hasan, hadis yang hasan. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadal hadis bayan fihi an-nabi sallam anal mu'min mu'arradun lil ikhtibar. Hadis ini menerangkan bahwasanya seorang mukmin itu dihadapkan dengan ujian. Jadi orang-orang muslim itu dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Bi alwan minal bala, dengan berbagai macam warna dari bencana-bencana, musibah-musibah. Wa idza batuliya bi mauti waladin lah, maka apabila dia dicoba, diuji dengan kematian anaknya milik dia, fayam bagilahu ayyahtasibal ajra minallah, maka sepantasnya orang tersebut mengharap-harap pahala dari Allah dari musibah tadi. Wa bayyana sallallahu, dan Nabi pun menjelaskan, annal bala yukaffirud dunub, bahwa bencana itu menghapuskan dosa-dosa. Bencana yang tertimpa kepada kaum muslimin itu menghapuskan dosa-dosa. Dari sisi ini, dari sisi bencana itu. Paham ya? Dan takdir Allah. Dan kematian itu merupakan musibah. Wa yakunu sababan lidukhulil jannah, dan menjadi sebab seorang itu masuk dalam surga. Ma walam yaskhat ala qada'illah ta'ala wa qadarihi, tetapi selama dia itu tidak memprotes, tidak membenci terhadap keputusan Allah Ta'ala dan takdirnya. Fa idza sallama lillahi rabbil alamin amrahu, maka apabila dia telah menyerahkan diri dia kepada Rabb semesta alam, apa yang menjadi urusannya, ja'alallahu mihnatahu minhatan, Allah telah menjadikan ujian itu sebagai bentuk karunia. Wa ja'ala niqmah alaihi ni'mah, dan Allah telah menjadikan niqmah, yaitu kesengsaraan itu menjadi nikmat. Wa atahu Allah ta'ala ajran aziman, dan Allah memberikan kepada orang tersebut pahala yang besar. Ini pembahasan terakhir dari hadis yang kita baca, dan sebagai pembahasan terakhir pula dalam penjelasannya. Itu penjelasan yaitu yang berkaitan dengan musibah yang tertimpa pada seorang muslim. Ya, ini musibah yang besar ya, musibah yang kecil pun sama. Yaitu kita hanya berharap pahala dari Allah dari musibah tersebut.
dan itu menyebabkan seorang itu menjadi penduduk surga dengan sebab amalan tersebut. Baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita kepada jalan yang lurus dan bisa memahami dan mengamalkannya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Pak Robi. Ya. Ya. Di dalam dalam nas yang lain menyebutkan tentang musibah yang umum. Jadi musibah yang kematian dari anak-anak yang bukan anak-anak kecil. Ya, maka seorang yang bersabar dalam musibah itu dengan dalil yang umum, termasuk orang itu menjadi sebab maksudnya surga, karena dia bersabar dengan musibah. Adapun anak-anaknya itu punya hukum sendiri, karena orang-orang yang sudah balik memiliki hukum sendiri. Yang dibahas ini adalah anak-anak kecil yang belum balik. Bagi mereka masuk surga. Tetapi orang yang sudah balik maka sesuai dengan amalannya yang meninggal itu. Bagi orang yang ditinggalkan dari musibah tadi, dia bersabar dan itu sama dengan orang-orang yang bersabar atas musibah. Baik. Itu yang datang dalam nas-nas yang lain. Ya. Seperti ma yusibul muslim min nasabin wala hammin wala ghammin dan seterusnya hatta syauka yusaqihu. Ya. Sampai duri yang menusuknya. Illa kafarallahu bihi khatayahu. Atau kama qala Rasulullah, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa oleh kecapean, oleh rasa sedih, gundah gulana dan seterusnya sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis itu umum. Ya, baik. Lanjutkan. Siapa lagi Mas? Monggo. Ya. Iya. Iya. Suci, ya. Mereka sama, meninggal sebelum balik, mereka adalah orang-orang penduduk surga karena mereka dalam kondisi masih muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Hanya untuk hukum di dunia mereka dihukumi sebagaimana orang tuanya. Makanya mereka tidak disolati, mereka tidak diurusi jenazahnya dengan cara Islam dan seterusnya. Hanya mereka sebagai anak-anak yang masih kecil itu sebagaimana dalam Quran disebutkan qalu bala syahidna alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan, apakah aku ini bukan Rabb kalian? Bala, tentu. Ya, tentu engkau adalah Rabb kami. Qalu bala syahidna. Demikian. Sebelum balik. Ya. Sama. Ya. Baik. Hanya hukum mereka sebagaimana hukum orang tua mereka di dunia. Mereka tidak disolatin, tidak diurus jenazahnya karena hukumnya diikutkan di dunia ini sebagaimana orang tuanya. Gitu. Ya. Itu orang-orang yang tidak pernah kena dakwah, tidak pernah sampai kepada mereka syariat, ya, di dunia ini. Ada di antara mereka ada yang tidak pernah mendapatkan sama sekali, bahkan tidak pernah mengetahui. Orang-orang yang hidup jauh dari kehidupan manusia biasa seperti orang-orang di pedalaman dan seterusnya. Mereka akan diuji di hadapan Allah. Ya. Ya, kalau orang kafir zaman fatrah, ya sama. Jadi hadis ini disamakan dengan hukum fatrah. Fatrah yang di situ kekosongan dari kerasulan dan kenabian. Itu maksudnya. Adapun orang kafir dari ahli kitab yang datang pada mereka para nabi dan seterusnya, tidak termasuk hadis ini. Artinya mereka di saat itu dihukumi dengan mereka menolak nabinya, menolak syariat yang dibawa oleh rasulnya. Adapun orang-orang yang hidup di zaman fatrah, di zaman kekosongan nabi,
dan Rasul yang datang, maka mereka dihukumi seperti itu, dan itu disamakan dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal syariat Islam, dan itu orang-orang yang hidup di pedalaman. Itu maksud dari hadis tersebut dikatakan para ulama. Jadi hadis itu sebenarnya menerangkan tentang zaman fatrah. Itu zaman yang dimana tidak diutusnya para rasul di zaman itu. Nah, disamakan dengan orang-orang yang dikiaskan oleh para ulama dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal dakwah, dan mereka tidak pernah sama sekali mendengar dakwah. Itu orang-orang yang berada di pedalaman dan seterusnya, semisalnya. Baik. Sama. Yang sudah ditiupkan ruh sama. 4 bulan. Sudah sama itu. Hukumnya sama. Makanya seorang muslim yang anaknya meninggal sudah umur 4 bulan, itu di sebagian besar ulama mengatakan disolati. Disolati. Dimandiin dengan cara apa adanya. Jadi tidak seperti orang dewasa, ya cukup disiram atau dilap atau dimandikan sebentar. Atau sebagian ulama mengatakan tidak dimandikan, hanya disolatin saja. Dan hadis yang datang, ada yang mengatakan dimandikan, ada yang mengatakan tidak, tapi sholat tetap menyolatinya. Ya. Apalagi mas, sudah ada. Abu Noval biasanya ada pertanyaan? Belum? Nih. Dia. Oh. Ya, kalau pertanyaan pertama apakah harus 3 saf? 3 saf sunnah hukumnya, bukan perkara yang wajib. Sehingga kalau bisa dibuat 3 saf ya afdol, karena kita mengikuti sunnah. Kalau tidak bisa ya tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Adapun pertanyaan 40 orang itu yang berkaitan dengan diampuninya dosa-dosa seorang muslim yang meninggal tadi karena disolati oleh 40 orang muslim yang bertauhid. Baik, orang muslim bertauhid, insya Allah orang muslim bertauhid, maksudnya demikian ya. Jadi pembahasannya kalau orang muslim nggak bertauhid, ya berarti dia bukan seorang yang muslim, ya seorang musyrik harusnya. Jadi seorang 40 orang muslim, berarti orang muslim yang memang bertauhid, muslim bertauhid. Itu hakikat.